Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih bisa menunaikan ibadah salat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis talaqul ilmi. Salawat dan salam kita lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula pada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak dan jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai pada waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa waktu-waktu salat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada awal waktunya maupun sampai pada akhir waktunya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, bahwa salat itu sudah diwajibkan oleh Allah dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktu salat itu sudah tertentu. Kita tidak boleh mengkreasi sendiri, karena ketentuan waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa waktu salat itu ada waktu awal sampai pada waktu akhir, sehingga bisa dikatakan bahwa waktu sholat itu bagi sholat, ya, antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya adalah milik waktu sholat dari sholat yang sebelumnya, kecuali waktu sholat subuh. Karena tidak ada waktu subuh itu antara subuh sampai zuhur. Waktu sholat asar, asar sampai sebelum masuk waktu maghrib. Waktu sholat zuhur adalah masuknya waktu sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Tapi khusus sholat subuh tidak berlaku. Waktu sholat subuh itu dimulai dari waktu sholat subuh masuk sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur. Kalau itu berlaku, kita bisa sholat zuhur pada jam 11 siang. Jadi 11 siang itu nyangking anduk teng masjid, ya, kemudian jeng nopo adus terus subuhan. Nah, ini yang tidak berlaku. Jadi rentang waktu sholat itu menjadi waktu sholat dari waktu yang sebelumnya.
Tetapi kemarin kesimpulan yang ketiga adalah waktu-waktu sholat itu meskipun rentang waktunya panjang, dari masuknya satu waktu sholat sampai sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya, tetapi waktu sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Itulah yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun rentang waktu itu panjang, tetapi yang paling utama adalah dilaksanakan di awal waktu. Itu yang dikerjakan oleh Nabi, itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ya sebagian orang ada berpendapat bahwa waktu sholat itu seperti orang makan daging tengkleng kambing, congornya boleh, iganya boleh, buntutnya juga boleh. Artinya awal waktu boleh, tengah waktu boleh, akhir waktu boleh. Tapi terlepas dari itu semua, yang dicontohkan oleh Nabi adalah dilakukan di awal waktu, kecuali waktu sholat isya, yang sebenarnya waktu utama sholat isya itu adalah diakhirkan waktunya hingga jelang pertengahan tengah malam. Pertengahan tengah malam berarti sekitar jam-jam setengah 12 barangkali. Jika itu tidak memberatkan kaum muslimin. Jadi kalau tidak memberatkan kaum muslimin, tidak memberatkan jamaah sholat, waktu sholat isya yang paling utama itu adalah dilakukan di akhir waktu. Jika tidak memberatkan, fa illa fala. Tetapi ketika itu memberatkan, maka yang terutama adalah dilakukan di awal waktu. Dan Rasulullah SAW lebih sering menunaikan salat isya itu di awal waktu dibanding di akhir waktu. Kenapa? Rasulullah ingin memberikan contoh yang termudah, yang teringan, yang bisa dicontoh oleh umatnya, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar kaum muslimin bisa menunaikan sholat isya dengan berjamaah. Karena jika dilaksanakan pada tengah malam, barangkali jamaahnya hanya beberapa gelintir orang, ya. Paling muadzinnya yang iqomat dan imamnya, lainnya ya tidak pada datang ke masjid. Nah, jadi Rasulullah SAW meskipun menjelaskan waktu salat isya itu yang paling utama adalah di akhir waktu, tetapi beliau tetap mencontohkan di awal waktu. Itulah beberapa poin yang kemarin kita sampaikan pada bab tentang waktu-waktu salat. Berikutnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, bab yang keempat, fi syurutis shalah wa arkaniha wa hukmu tarikiha, ya wa adillatiha wa hukmu tarikiha. Yang bab keempat adalah bab tentang syarat sholat, rukun-rukunnya dan hukum meninggalkannya. Wa fi masail, yang pertama adalah mas'alul ula fi adadis shalawatil maktubah, tentang jumlah salat yang diwajibkan. Ini kita mereview karena saya kira ini sudah banyak yang paham. Adadus shalawatil maktubati khamsun, jumlah salat yang diwajibkan itu ada 5. Selain yang 5 ini hukumnya adalah tidak wajib. Meskipun barangkali ada yang sangat ditekankan, tetapi di luar yang 5 ini hukumnya tidak wajib. Wahya, dan 5 salat itu adalah
al-fajru, salat fajar, atau di tempat kita sering dikenal dengan salat subuh. Kalau di Jazirah Arab seperti di Makkah dan Madinah sering menyebut dengan salat fajar. Panjenengan tidak haji, panjenengan tidak umroh, ada waktu salat, jam waktu salat tertulis zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Tidak menyebut salat subuh. Nek mboten pitados bukteke mriko. Jadi waktunya itu fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Di tempat kita lebih kenal dengan sholat subuh. Maka ada sebutan sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah sebelum sholat subuh. Yal fajru, sholat fajar, wal zuhru, dan sholat zuhur, wal asru, asar, wal maghribu, maghrib, wal isya, dan salat isya. Wa huwa mujma'un 'alaiha, dan keterangan yang menjelaskan bahwa 5 salat ini adalah salat yang diwajibkan, hadza mujma' 'alaiha, ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Jadi tidak ada satupun ulama yang menyelisih pendapat bahwa salat yang diwajibkan itu hanya 5, subuh atau fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa qad dalla ala dzalika haditsun Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyyan qala. Yang menjadi dasar dari keterangan ini adalah hadis Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini seorang sahabat Nabi yang pernah bermimpi bahwa beliau mempunyai 2 teman, sama-sama mu'alaf masuk Islam. Masuk Islamnya bareng. Yang satu Islamnya sangat serius, ibadahnya tenanang sekali. Yang satu ya serius, cuma kalah dengan yang satunya. Dua-duanya ikut dalam perang. Ternyata ketika ikut perang itu kebetulan sahabatnya ini, keduanya ini yang berislamnya lebih sungguh-sungguh ternyata terkena senjata musuh dan meninggal dunia. Yang satu usianya dipanjangkan sampai setahun berikutnya. Ketika itu Talhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Ternyata apa? Melihat 2 temannya ini, ternyata yang masuk surga lebih dulu itu yang tidak seserius yang pertama, hanya usianya dipanjangkan. Maka telah kepada Nabi bertanya, ya Nabi, saya bermimpi demikian. Saya punya 2 teman, ya, sama-sama mu'alaf masuk Islam. Yang satu tenanan sungguh-sungguh, ikut dalam perang, mati. Ini jangan diambil kesimpulan. Nek tenanan Islamnya cepet mati, enggak ya. Yang satu kebetulan demikian. Dan saya bermimpi ya Rasulullah, ketika 2 orang ini di akhirat ternyata yang diperintahkan lebih dahulu masuk ke dalam surga itu teman yang satunya, yang kalah serius dengan yang satu ini. Nabi bertanya pada Talhah ini, apa yang kamu herankan? Kata Talhah, mestinya yang lebih dulu masuk surga adalah yang Islamnya sungguh-sungguh. Kata Nabi, wahai Talhah, bukankah selisih usia di antara keduanya 1 tahun? Dan 1 tahun itu kamu hitung berapa kali dia melaksanakan sholat wajib. Subuhnya berapa 1 tahun itu? 365 subuh, 365 zuhur, dan seterusnya. Kata Rasulullah, wahai Talhah, selisih usia keduanya yang 1 tahun itu
menjadikan derajat keduanya terpaut sangat jauh seperti bumi dan langit, selisih usia 1 tahun. Maka kita boleh untuk memohon pada Allah agar diberi usia yang panjang, dengan syarat meminta juga kepada Allah diberi kekuatan mengisi usia dengan kebaikan. Nah, dalam hadis dari Talhah bin Ubaidillah ini beliau mengatakan anna a'rabiyan qala, bahwasanya ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, apa saja yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi kami dari sholat yang mesti kami lakukan. Dengan kata lain, sholat apa saja yang telah Allah wajibkan kepada kami. Qala, Nabi pun mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Yang diwajibkan untuk kalian itu adalah 5 sholat dalam waktu sehari semalam. Disebutkan dalam hadis yang agak panjang dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadisun Anas radhiyallahu anhu fi qissatir rajuli min ahlil badiyah. Dan juga hadis dari Anas bin Malik tentang kisah seorang laki-laki ahlil badiyah. Ahlil badiyah itu penghuni lembah. Penghuni lembah. Ibu bapak sekalian, bagi penduduk Jazirah Arab yang jauh dari perkotaan, itu biasanya tinggalnya di lembah-lembah. Di lembah itu bahasa kita adalah di daerah dataran rendah di antara beberapa gunung. Karena itu memungkinkan untuk bertahan hidup dengan beternak atau bercocok tanam, ya, karena daerah lembah biasanya daerah yang bisa ditanami. Dalam hadis Anas dikisahkan ada seorang laki-laki penghuni lembah yang dia berkata wa qaulul nabi, yang dia berkata kepada Nabi dengan mengatakan za'ama wa za'ama rasulika wa za'ama rasuluka anna alaina khamsu salawatin fi yaumina wa lailatina. Ada seorang penghuni lembah, orang desa, orang kampung berkata kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, za'ama, mengklaim, ya, mengatakan, Rasuluka, utusanmu wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk mendatangi penduduk lembah ini, ya, penduduk perkampungan yang ada di lembah itu. Nah, kata penduduk lembah itu mengatakan, ya Rasulullah, dulu utusan engkau menganggap, meyakini bahwa alaina khamsu salawatin, bahwa kami wajib menunaikan sholat yang 5 waktu fi yaumina wal lailatina, pada malam hari kami dan pada siang hari kami. Jadi orang lembah ini baru cross check kepada Nabi, karena sebelumnya ada utusan Nabi datang kepada mereka menjelaskan bahwa dalam Islam ini ada kewajiban menunaikan sholat 5 waktu. Maka penghuni lembah itu cross check, ya, bahasa Jawanya ngaruhki kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu utusan engkau datang kepada kami dan dia mengatakan bahwa kami ini wajib untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala, Nabi pun mengatakan sodako, iya betul, memang itulah ketentuannya. Umat Islam diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu. Ini dasar tentang bahwa hanya 5 waktu
waktu sholat inilah yang diwajibkan. Di luar yang 5 waktu ini tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Kalimat dianjurkan dalam bahasa fikih dikenal dengan disunahkan. Ada yang dianjurkan sekali, atau bahasa lain sangat dianjurkan. Itu yang oleh para ulama fikih disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, seperti qobliyah subuh, kemudian witir, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian salat gerhana. Ini salat-salat sunnah yang sangat ditekankan. Di luar itu berarti salat sunnah yang ghairu muakkadah, ya, tidak ditekankan. Artinya Nabi tidak selalu menjalankan itu. Terkadang Nabi meninggalkannya. Kalimat terkadang bisa jadi sering, bisa jadi jarang-jarang. Tetapi tadi seperti salat witir, kemudian qobliyah subuh, kemudian salat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian salat istisqa, kemudian salat istisqa, salat gerhana. Ini salat yang sangat ditekankan dan Nabi tidak pernah meninggalkan ketika waktu momen-momen itu lewat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kadang Nabi meninggalkannya. Tahajud misalnya, apakah Nabi sering menjalankannya? Sering. Apakah Nabi pernah meninggalkannya? Pernah. Kapan? Ketika Nabi dalam keadaan safar. Kalau Nabi dalam keadaan safar, bepergian jauh, terkadang Nabi tidak melaksanakan sholat tahajud, tapi Nabi tetap menjalankan sholat witir. Kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Apakah Nabi sering melakukannya? Sering. Apakah Nabi pernah meninggalkannya? Pernah. Kapan? Ketika Nabi dalam keadaan safar, bepergian jauh. Ketika Nabi bepergian jauh, Nabi beberapa kali tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib yang saya sebutkan tadi, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Itulah kenapa kemudian muncul, ya, pandangan para ulama, ada sebutan sholat sunnah yang sangat ditekankan, ada yang tidak sangat ditekankan. Kenapa sangat ditekankan? Berargumen pada Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Baik, berikutnya al-mas'alatu tsaniyatu, ya, masalah yang kedua adalah alaman tujib. Bagi siapa salat fardhu itu diwajibkan? Tajibu alal muslimil baligh wal aqil. Salat itu diwajibkan atas orang muslim yang balik, yang akil. Wajib bagi orang muslim, berarti selain orang muslim tidak wajib salat. Balik berarti kalau belum balik belum diwajibkan. Akil berakal sehat, berarti kalau akalnya tidak sehat tidak diwajibkan menunaikan salat. Ini kita bisa memilih tiga-tiganya. Kalau mau tidak salat ya memilih antara ketiganya. Ora dadi wong Islam, ora balik, atau gendeng. Kan gitu ya. Kalau kalian itu kan gila, milih saja kan itu. Ghairil haidi wan nufasa, ya. Kemudian tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Berarti ketika haid tidak wajib salat. Itu ijma' di kalangan para ulama. Wan nufasa, demikian juga orang yang mengalami masa-masa nifas, yaitu darah yang keluar
mengiringi prosesi kelahiran. Waktunya dulu pernah kita sampaikan, waktu ya nifas itu batas minimalnya tidak ada. Berapa minimal orang nifas itu tidak ada ketentuannya. Selama darah nifas sudah berhenti, seberapa hari pun berarti dia sudah suci. 5 hari jelang pasca kelahiran darahnya berhenti, berarti dia dalam keadaan suci. 30 hari baru darahnya berhenti, maka 30 hari itu dia tidak menjalankan sholat. Sampai 40 hari darah belum berhenti, maka pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mazhab adalah kalau di atas 40 hari tidak dihukumi sebagai nifas. Kenapa? Supaya tidak banyak sholat yang ditinggalkan. Kemudian wa yu'maru bi'as-sabi, ya, kalau orang yang belum balik itu tidak diwajibkan sholat, namun tetap diperintahkan bihas-sabi kepada anak-anak kecil yang belum balik, meskipun itu tidak wajib, maka mereka sekalipun usia anak-anak tetap diperintahkan untuk sholat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, ketika usia anak-anak kita sudah berusia 7 tahun, maka kita diperintahkan supaya memerintahkan mereka, anak-anak itu, untuk melaksanakan salat. Jadi kalau kita punya anak sudah 7 tahun, disuruh untuk salat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, kalau usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat, kemudian usia 10 tahun, berarti 3 tahun berjalan. 10 tahun diperintah untuk sholat, tidak mau melaksanakannya, Rasulullah memerintahkan supaya orang tua itu memukul anaknya yang sudah berusia 10 tahun, dia tidak melaksanakan sholat, supaya anak-anak itu dipukul dengan pukulan yang mendidik, bahwa mereka memang sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah 10 tahun ya diperintahkan, bukan diperintahkan tapi kemudian dipukul. Dipukul itu bahasa kitanya ya disebelek, ya, disebelek. Nek dulu kan ada tuding, sekarang kan sekolah tidak ada tuding, yaitu dipukul supaya dia melaksanakan salat. Kalimatnya yudrab, dipukul, bukan dipukuli. Dipukul dan dipukuli itu berbeda, hanya terpaut huruf i. Dipukul supaya dia melaksanakan salat. Li haditsin, berdasarkan hadis Nabi, rufi al-qalamu an thalathatin. Islam mengajarkan bahwa kolam catatan amal itu tidak dicatatkan untuk 3 golongan manusia. Artinya 3 golongan manusia ini seandainya mereka meninggalkan kewajiban tidak berdosa. Seandainya 3 golongan ini melakukan dosa, tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Disebutkan oleh beliau, wa an sabiyyi hatta yahtalima, di antaranya adalah disebutkan anak-anak kecil hingga dia bermimpi atau hingga dia balik. Jadi ini dasar, ya, perintah wajibnya salat itu ketika usianya sudah balik. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, murru auladakum bis salati lisab'in, perintahkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat
ketika usia mereka mencapai 7 tahun. 7 tahun itu TK, masuk kelas 1. Karena sekarang syarat untuk kelas 1 SD itu harus sudah 7 tahun. Itu aturan sekarang. Apakah nanti berubah? Ya tidak tahu. Kalau dulu masuk sekolah tidak 7 tahun, tapi kalau sudah iso ngemek kuping, nah ini kan. Kalau zaman dulu kan kon ngeten-ngeten itu, nek urung tekan ngemek kuping urung ngawe sekolah. Nah, saya tidak menangi itu. Ya, saya masuk sekolah kelas 1 dulu usia belum 7 tahun. Karena belum 7 tahun maka usia catatan kelahiran saya dituakan 1 tahun itu. Men tambah umure sekalipun fiktif. Kok gelem Pak Gus? Saya ndak bisa menolak wong ditulis ki. Tur orang ngerti karpe. Sehingga usia di KTP terpaut lebih tua dibanding usia yang sebenarnya tidak apa-apa. Malah usiane dawa ya. Nabi mengatakan begitu. Perintahkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian supaya mereka melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat manakala usia mereka mencapai 10 tahun. Lalu kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau usia anak-anak kita itu sudah berusia 10 tahun, wa farraqu, pisahkanlah bainahum, pisahkanlah di antara mereka fil madaji, ketika tidur di atas ranjang. Itu syariat. Jadi kalau usianya sudah 10 tahun, sebaiknya kalau tidur tidak disatukan dalam satu ranjang, kecuali ranjangnya ranjang yang lebar sekali. Tapi sekarang jarang orang punya ranjangnya lebar. Saya dulu di kampung pernah menangi kalau namanya ranjang, bukan ranjang tapi amben ya. Amben itu kan mepet dari pager sampai pager, sehingga glinding-glinding wong telulas itu cukup ya, karena ranjangnya itu panjang. Nah itu kalau diisi orang 13 saja cukup, itu diisi 3 orang ya masih arang-arang ya. Artinya begini, kalau kita punya anak usia sudah 10 tahun lalu tidur bersama di satu ranjang yang kecil, sebaiknya itu dipisah. Kenapa? Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau anak-anak kita putra dan putri, maka sebaiknya tidak menunggu sampai usia 10 tahun, tapi sudah dibiasakan ranjang itu terpisah. Haning gone cilik bagus nggih, ranjangnya sing cilik-cilik gitu. Sehingga tidak menjadi satu ya, tidur di atas satu selimut, maksudnya demikian. Kemudian yang ketiga, fi syurutiha, syaratnya. Wasyurutuha tis'atun, syarat-syarat sholat itu ada 9. Pertama, al-islamu, Islam. Syarat wajib sholat itu adalah orang Islam. Demikian juga syarat sahnya. Syarat sahnya sholat itu adalah pertama orang Islam, pelakunya muslim. Fala tasihu min kafirin, maka tidak sah sholat di mana yang melakukan sholat itu adalah orang kafir. Siapa orang kafir? Orang-orang yang di luar agama Islam. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, kebetulan dia bukan muslim, kok kemudian
ikut menjalankan sholat secara khusyuk, ya udah bisa khusyuk ya. Kalau mereka menjalankan sholat, ya sholatnya tidak diterima karena memang tidak diwajibkan untuk mereka. Kenapa? Libatlani amaluhu, karena amal ibadah. Dengan kata lain, semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang di luar Islam, dalam kacamata agama Islam, amal mereka sia-sia. Batlani itu sia-sia. Kalau toh mereka berpuasa, berpuasanya sia-sia. Kalau toh mereka mendermakan hartanya, maka itu pun juga perbuatan sia-sia. Kalau toh mereka melaksanakan sholat, sholatnya pun juga sia-sia. Yang kedua, al-aqlu, berakal sehat. Fala tasihu min majnunin, maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang yang majnun. Majnun itu orang yang terhalangi akal sehatnya. Dari kata jannah, jannah itu menutupi. Majnunun itu adalah orang-orang yang akal sehatnya tertutupi, ditutupi atau tertutup. Sehingga karena akal sehatnya tertutupi, maka mereka itu li'adami taklifihi, mereka tidak punya kewajiban beban taklif. Karena akal sehat tertutupi, majnun ya, majnun itu baik majnun temporal maupun majnun permanen. Permanen itu seumur-umur majnun terus. Kalau temporal itu majnunnya kondisional. Di musim-musim tertentu dia majnun, musim-musim tertentu sehat. Tapi ini temporal betul, bukan ngedan ya. Kalau majnun itu edan, bukan ngedan, begitu ya. Kalau ngedan itu lain ya. Majnun itu orang yang betul-betul gila. Orang gila tidak terkenai beban taklif. Yang ketiga kemudian disebutkan al-bulugh, orang yang mencapai usia balik. Fala tajibu 'alas sabiyyi hatta yablugha, tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat bagi anak-anak kecil sampai dia balik. Tidak diwajibkan atas anak-anak kecil untuk melaksanakan sholat hingga dia balik. Namun disebutkan walakinna yu'maru biha lisab'in, tetapi meskipun anak-anak kecil itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, mereka tetap diperintahkan untuk menjalankan sholat ketika usianya 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li asyrin, dan mereka dipukul jika usia mereka sudah 10 tahun tetapi meninggalkan sholat. Di hadisin murru auladakum bis sholati lisab'in, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Kenapa usia 7 tahun diperintahkan? Ibu sekalian, kalau kita buka di beberapa literasi yang ada, ini upaya orang tua untuk membiasakan anak itu tertib dengan menjalankan sholat. Pelatihan selama 3 tahun, dari usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, kebiasaan itu akan membentuk pola dan karakter ketika anak itu usia dewasa. Semakin lama anak itu terbiasa melakukan kebiasaan yang baik seperti sholat, misalnya baliknya di usia 12 tahun misalnya, maka tempo waktu 5 tahun itu sudah bisa membentuk pola hidup dan membentuk karakter. Berbeda dengan anak-anak yang babar belas,
tidak pernah dilatih oleh orang tuanya semenjak kecil untuk melaksanakan sholat. Maka ketika usia balik, mereka pun kesulitan untuk dibiasakan melaksanakan sholat. Apalagi orang tua yang punya satu pendapat, neng kiai sok nek wis sadar lak yo gelem kan gitu. Sok nek wis sadar. Kalimat sok nek wis sadar itu kan tidak ada ketentuannya. Wong nyatanya sudah wis sepuh ya ora sadar-sadar ya ada saja gitu. Usia sudah sepuh, sudah tua ning ora sadar-sadar. Maka kenapa 7 tahun, kenapa 10 tahun dipukul? Itu untuk ya membentuk sebuah kebiasaan. Karena biasa itu sesuatu yang dahsyat dalam ya kehidupan seorang muslim beragama. Karena biasa sesuatu yang berat itu bisa menjadi ringan. Karena biasa sesuatu yang terkesan sulit itu bisa menjadi mudah karena biasa. Yang keempat, Ibu sekalian, syaratnya adalah at-taharatu, suci minal hadatsaini, dari 2 hadas. Ada tambahan ma'al qudrah, dalam kondisi mampu. Syarat yang keempat, syarat wajib, syarat sahnya itu adalah suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Ma'al qudrah, dalam kondisi yang mampu. Kenapa? Karena ada orang-orang dalam kondisi yang tidak mampu untuk menjaga kesuciannya, maka bukan berarti mereka tidak diwajibkan melaksanakan salat. Contoh, orang yang sakit di rumah sakit, yang dia tidak bisa menjaga kesucian badannya, mereka tetap diwajibkan melaksanakan salat, sekalipun upaya maksimal harus dilakukan. Kemudian orang-orang yang mengalami penyakit, mohon maaf, beser, ya, beseran itu apa? Beseran, bukan pipisen, beseran. Jadi air kencing itu menetes terus setiap sekian detik, bukan sekian menit, tapi sekian detik. 14 detik atau 15 detik tes, 15 detik berikutnya tes. Kondisi yang seperti ini, maka mereka tetap diwajibkan melaksanakan sholat. Berlaku hukum sebagaimana yang lain, dia wajib berwudu, dia wajib sholat, tetapi tetap mengupayakan supaya najis tidak menjalar kemana-mana. Sekarang insya Allah sudah difasilitasi dengan mudah dengan adanya Pampers. Jadi Pampers itu bukannya untuk anak-anak, tapi juga untuk bekas-bekas anak. Anak pakai Pampers, bekasnya anak juga bisa pakai Pampers orang tua yang mengalami penyakit beser. Jadi ya, suci ini dalam keadaan mampu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar dikatakan la yaqbalullahu salata bi ghairi tahurin, tidak diterima oleh Allah salat seseorang dalam kondisi dia tidak suci. Tidak diterima salat seseorang kalau dia tidak suci. Artinya yang diterima itu salatnya hanyalah yang suci. Yang tidak suci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci badannya, suci pakaiannya, kecuali dalam keadaan yang tidak mampu seperti tadi yang saya sampaikan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai nomor yang keempat dari 9 nomor tentang syarat sholat ini. Nomor yang kelima dan seterusnya, insya Allah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Segala kesalahan,
kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Dan pertanyaannya nanti kalau sudah sampai nomor yang ke-9 saja insya Allah. Demikian, karena sudah masuk waktu salat Isya, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.